Itu kan itu salah satu contoh analisanya. Udah terbuka nggak selama hari ini? Agar salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat AK tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sebelum akan membahas analisa keterangan Pak Rohman di MBS, sahabat-sahabat AK, AK ingin angkat topi, angkat tangan, menghormati Pak Rohman dan rekannya yang selama hari ini sudah begitu luar biasa bagi AK mendampingi Pak Yosef. Bahkan paling ngotot kalau Pak Rohman ini mengatakan Pak Yosef tidak bersalah. Ya sama dengan AK gitu. Kalau Pak Rohman ngotot Pak Yosef tidak bersalah, wajar karena dia lebih paham kan di sana tentang konsistennya Pak Yosef dan sebagainya gitu. AK siapa gitu, tapi AK samalah, tujuannya sama bahwa Pak Yosef tidak bersalah seperti yang didakwakan JPU kan kayak gitu kan, kata Danu masa membopong, memukul dan sebagainya kan. Oke lah, gak usah kita bahas itu karena substansinya ini ada cerita Pak Rohman terhadap Yosef tentang Yoris. Ini lebih menarik sebelum masuk ke sana, sahabat-sahabat AK. Jadi bukan berarti dalam pandangan katalah dengan apa makna daripada cerita Pak Rohman ini. Kan seperti itu. Yosef menuduh atau mencurigai Yoris. Bagi AK sudah terlambat, cerita Pak Yosef ini tidak akan didengarkan sama, karena inilah dia yang AK bilang itu ada trik-intrik penyerahan diri. Kan seperti itu gitu kan. Oleh Danu gitu. Sedangkan Pak Rohman berbicara fakta-fakta persidangan, fakta-fakta. Ya kalau misalnya menuduh seseorang kan harus ada buktinya. Dan ini sudah terlambat rasanya gitu bagi AK gitu. Tetapi di dalam hukum tidak ada kata terlambat. Kan seperti itu. Ya, ini mungkin nanti ceritanya buat PH barunya lah kan seperti itu. Jadi sekali lagi sebelum kita masuk ke sana, mohon maaf AK bila selama hari ini AK menyinggung-nyinggung sedikit tentang kinerja Pak Rohman dan rekan, dan AK yakin bahwa Pak Rohman juga masih beranggapan Pak Yosef tidak bersalah sama dengan AK. Sehat selalu Pak Rohman dan rekan, sukses selalu. Ini sahabat-sahabat AK dengarkan dulu potongan video ini. Hari Kamis sempat saya chat cukup panjang dan Pak Yosef, di situ berdebat. Sedikit perdebatan karena Pak Yosef bersikeras menuduh Yoris sebagai pelakunya. Saya bilang, Pak Yosef, tuduhan itu nggak ada buktinya sampai hari ini. Betul. Kalaupun Yoris mengaku, apa bukti lanjutannya? Pengakuan saja tidak cukup. Mungkin mencurigai. Ya, saya bilang itu hanya kecurigaan, ya, kecurigaan yang dangkal, yang tidak bisa dapat dibuktikan. Sahabat AK, dari keterangan Pak Rohman itu di MBS bahwa Yosef mencurigai atau menuduh anaknya Yoris, kan tentunya sahabat-sahabat AK, apakah selama hari ini Pak Yosef sudah terang benerang kepada Pak Rohman? Kan ini duduk permasalahannya, sehingga mungkin Pak Rohman nggak paham gitu. Apakah sudah misalnya beli X-Max itu uangnya dari mana? Beli mobil Yaris dari mana? Pelaporan penggunaan keuangan siapa dan sebagainya? Kan tidak mungkin misalnya beli X-Max, beli Yaris kalau itu memakai uang dana bos atau BPMU, laporannya beli motor atau beli mobil. Kan ada rekayasanya, siapa yang melakukan itu? Kan itu salah satu contoh analisanya. Udah terbuka nggak selama hari ini? Agar nanti VH yang baru ini juga memahami. Itu kan catatan mungkin untuk PH barunya bagi AK. Begitu juga misalnya tentang uang 30.400.000 di TKP. Nah, ini kan bukan salah PH, tetapi memang yang disebut-sebut namanya Rizwan ini tidak dihadirkan penyidik gitu. Bagaimana Pak Yosef bawa keluar-keluar nggak akan didengarkan penyidik gitu. Kan kita bisa menganalisa dari rangkaian peristiwa di persidangan ini gitu, yang sangat krusial nggak dihadirkan gitu. Bagaimana bisa mencurigai anak sendiri kalau rangkaian peristiwanya, misalnya contohnya saksi Rizwan tidak dihadirkan. Jadi kan membingungkan mungkin bagi Pak Rohman. Jadi Pak Rohman ini sendiri sudah berusaha sekuat tenaga tapi nggak ada daya. Dia harus berbicara fakta dan data gitu kan. Jadi mungkin dengan adanya
hikmah seperti ini, ya bongkar aja, jangan nanggung-nanggung. Ini kan ada peristiwa dugaan korupsinya, Pak Yosef harus berani bongkar. Apa sih yang dia dapat gitu dari tahun 2021? Pencairan bos tahap 2 itu kemana aja uangnya? Misalnya beli motor, beli mobil, beli ini. Saya nggak tahu. Memangnya Pak Yosef dapat apa gitu? Kan ini duduk permasalahan ini dalam analisa AK, bagaimana caranya kasus ini supaya terang benderang. Dari dulu AK bilang masuk dari ranah sekolah, tapi kalau sekolahnya ditutupi, ya bingung kan? Inilah yang AK bilang itu. Pepatah mengatakan takut hantu terpeluk bangkai. Ini analisa AK, sahabat-sahabat AK gitu. Jadi AK tetap support dan percaya Pak Yosef memang tidak bersalah. Seperti yang didakwakan, mau membopong, memukul, malah salah jadinya kan, masa bajunya cuma kena segitu. Jadi udahlah, oke lah kalau soal itunya. Jadi sekali lagi, sahabat-sahabat AK tetap support siapapun PH-nya. Terutama Pak Rahman ini luar biasa gitu. Luar biasa ini PH yang sangat konsisten gitu ya. Ya akan mengikuti kasus ini, mengikuti dia juga gitu, ngotot ya bagaimana Pak Yosef ini tidak bersalah kan seperti itu. Ini luar biasa, PH ini sangat referensi lah bagi AK karena dia berusaha membela orang yang tidak berbohong. Dia membela orang yang konsisten karena Yosef konsisten tidak berbohong, kecuali tanda kutip ada waktu di persidangan tentang sekolah. Hanya segitu Pak Yosef. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.